Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian apa kabar? Apakah kalian kabar baik? Baik, Bu. Nah, bagus sekali. Walaupun kita berada di situasi Baik, pandemi Bu. seperti saat ini, kita harus tetap semangat ya untuk belajar dan kalian jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Di mana dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita sendiri. Nah, sekarang Ibu akan share screen ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, sekarang Ibu akan melakukan presensi dan mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Ayutri. Ayutri hadir? Hadir, Bu. Yang kedua, Dewila. Hadir, Ibu. Yang ketiga, Neva. Hadir, Ibu. Baik, semuanya sudah hadir ya anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang minggu lalu tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Masih, Bu. Apa, Neva? Yaitu bagian tumbuhan. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagian tumbuhan. Ada yang tahu apa saja bagian dari tumbuhan? Saya, Bu. Ada daun dan ada bunga. Ya, benar. Ada lagi yang tahu apa bagian dari tumbuhan? Saya, Bu. Ada batang dan akar.
Ya, benar sekali. Tumbuhan terdiri dari daun, bunga, batang, akar, dan biji. Di mana tumbuhan bernafas menggunakan pori-pori stomata. Seperti halnya tumbuhan, hewan dan manusia juga butuh bernafas untuk bisa melangsungkan hidupnya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas mengenai kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara organ pernapasan manusia. Indikatornya yaitu menjelaskan organ pernapasan hewan. Kompetensi dasar yang kedua, ada 4.2, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Indikatornya yaitu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan tentang organ pernapasan hewan dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan dengan jelas. Yang ketiga, setelah membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan, peserta didik dapat mempresentasikan cara kerja organ pernapasan hewan dengan percaya diri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pernapasan pada hewan. Manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari sistem pernapasan pada manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Ada yang tahu cacing bernafas menggunakan apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Neva. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Ya, benar sekali. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus, tetapi cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat tersebut oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, itulah sistem pernapasan pada cacing. Bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, di sini kita akan membahas alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Anak-anak, apakah kalian tahu apa alat pernapasan pada serangga? Siapa yang tahu di sini? Bu, saya Bu. Ya, silakan Dewila. Trakea. Ya, benar sekali. Alat pernapasan pada serangga yaitu trakea.
Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, seperti itulah sistem pernapasan pada serangga. Bisa juga dilihat pada gambar ini. Ada yang menunjukkan spirakel pada kecoa. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Apakah kalian tahu apa alat pernapasan yang digunakan ikan? Saya, Kak. Insang bernapas. Bu ya? Ya, sorry, Kak. Saya, Bu. Ya, silahkan Ayutri. Alat pernapasan ikan itu adalah insang, Bu. Ya, benar sekali. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang, di mana insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, ini merupakan contoh gambar anatomi insang. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas mengenai alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Ada yang tahu hewan apa yang termasuk hewan amfibi? Saya, Bu. Buaya. Ya, benar Dewila. Ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, Neva. Kata atau Ya, kodok. benar. Ada yang tahu apa alat pernapasan pada hewan amfibi? Siapa yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, sekarang Ibu akan membahas kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa, di mana katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya.
Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, ini merupakan gambar kecebong, di mana anak panah tersebut menunjukkan insang dari alat pernapasan dari kecebong. Dan di sebelahnya ada katak dewasa. Selanjutnya, ada alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa saja jenis hewan reptil? Ada yang tahu? Paru-paru, Bu. Apakah nggak dengarkan? Lalu aku ulang ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, apakah kalian tahu apa saja jenis hewan yang reptil? Tahu, Bu. Ular. Ya. Lagi siapa yang tahu? Kadal, Bu. Ya, benar. Lagi? Biawak, Bu. Ya, benar Biawak. sekali jawaban kalian semua. Hewan yang termasuk ke dalam jenis reptil, diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru, di mana udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, menuju ke paru-paru. Nah, ini merupakan contoh gambar ular. Anak panah tersebut menunjukkan alat pernapasan pada ular, yaitu paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada burung. Anak-anak, apakah kalian tahu apa alat pernapasan pada burung? Siapa yang tahu? Trakea, Bu. Nah, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dan trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara.
Nah, jadi benar sekali jawaban dari Ayutri tadi. Ini merupakan contoh gambar burung dan sistem pernafasannya. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara burung. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu mamalia? Hewan yang menyusui. Ya, benar. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya, di mana ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Seperti pada gambar ini, yaitu alat pernafasan mamalia darat pada kuda. Di mana pada gambar tersebut ditunjukkan oleh anak panah, yaitu trakea berada pada dekat dengan paru-paru mamalia darat tersebut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Seperti pada gambar lumba-lumba di bawahnya, di mana saat lumba-lumba tersebut menyelam, katup akan menutup, dan saat lumba-lumba tersebut muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka, di mana di sanalah dia menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Anak-anak, sekian pembahasan materi dari Ibu. Sekarang apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Untuk saya sudah cukup, Ibu. Tidak, Bu. Dari saya tidak ada yang ditanyakan. Ya, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu akan membahas kesimpulannya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan sangat berbeda dari pernafasan manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus, tetapi cacing bernafas melalui permukaan kulit. Serangga bernafas menggunakan trakea, dan ikan bernafas dengan insang,
jenis hewan reptil bernafas menggunakan paru-paru dan burung juga bernafas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang, dan paru-paru, di mana mamalia air bernafas menggunakan paru-paru. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat gambar bagan cara kerja organ pernafasan salah satu hewan yang kalian ketahui beserta penjelasannya pada buku gambar kalian masing-masing. Nah, untuk tugasnya dikumpul paling lambat besok jam 5 sore ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai.